Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari-hari terakhir kita sering membaca doa Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Di situ kita mengakui bahwa Allah sebagai pemaaf dan kita mohon pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti di hari Idul Fitri pun kita saling bermaaf-maafan. Apa itu memaafkan? Memaafkan dari bahasa Arab yang berasal dari bahasa Arab al-afu, afa ya'fu afwan, yang artinya asalnya itu sama dengan al-mahwu, menghapus. Jadi kalau dihubungkan dengan dosa, al-afu itu menghapus dosa-dosa. Ada sedikit berbeda dengan maghfirah. Kalau maghfirah itu berasal dari kata satru, menutup. Jadi kalau maghfirah menutup, kalau afu itu menghapus. Dan dari situlah para ulama berpendapat bahwasanya memaafkan itu lebih utama daripada ampunan. Nah, oleh karena itulah maka afu ini tidak hanya dimiliki oleh Allah tetapi juga oleh manusia. Beda dengan maghfirah, ampunan. Itu hanya Allah yang punya hak prerogatif. Sama dengan menerima taubat, juga hanya Allah yang punya hak. Para hadirin rahimakumullah, kembali ke dalam masalah afu, memaafkan. Memaafkan ini ada banyak sekali faedahnya. Secara garis besar memaafkan itu faedahnya ada 4. Satu, ada faidatul diniyah. Yang kedua, faidatul ruhaniyah. Yang ketiga, faidatul istimaiyah. Dan yang keempat adalah faidatul akhlakiyah. Yang pertama, faidah dari segi diniyah. Bahwasanya kalau kita memaafkan seseorang atas kehilapan yang dilakukannya, pertama dapat ampunan Allah dari Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan firman Allah surat An-Nur yang mengisahkan dalam surat An-Nur ayat 22, putri Abu Bakar Siddiq yang bernama Aisyah, istri Rasul, pernah dituding selingkuh, dituding zina yang dimotori oleh orang Yahudi dan munafik-munafik. Dan termasuk di situ ponakannya Abu Bakar, namanya Satata bin Usyasah. Dia ikut menuding. Abu Bakar marah. Kemudian Abu Bakar berjanji tidak akan memberikan lagi kontribusi infak. Nah, kemudian turunlah ayat An-Nur ayat 22. Apakah atuhibu an taghfirullah, apakah engkau tidak senang kalau Allah mengampuni kesalahanmu? Seketika Abu Bakar mengatakan, aku senang, aku ingin diampuni dosa. Dengan kata lain, kalau begitu maafkanlah kesalahan ponakanmu. Dan dari situ pula Abu Bakar berjanji, demi Allah saya akan tetap memberikan kontribusi kepada ponakan. Jadi dengan kata lain, bahwasanya memaafkan itu sama ada dengan mengundang ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara diniyah juga, bahwasanya memaafkan ini memberi dampak kita akan semakin menjadi tinggi martabat dan kedudukan kita. Sebagaimana sabda Nabi, ma jadallahu abdan bi'afwin illa izan. Tidaklah seseorang diberikan satu pemaafan, ya, sifat memaafkan, kecuali akan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Bapak sekalian, tidak akan hina kita memaafkan kesalahan orang lain.
malah justru kita akan bertambah mulia. Kemudian yang ketiga, bahwasanya memaafkan itu ciri dari sebagian ciri orang-orang yang bertakwa, sebagaimana Ali Imran 134, wal afina 'anil nas, dan ciri orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ini faidah dari sisi diniyah. Kemudian ada faidah dari segi psikologis kita, mental kita. Apa yang didapat kalau orang memiliki sifat maaf? Orang yang memaafkan akan hilang sifat dendamnya. Salah satu contoh, Allah menerapkan hukum kepada orang yang membunuh, maka orang keluarga yang dibunuh punya hak untuk membalas. Pertama, boleh membalas dengan nyawa, dibayar nyawa, yaitu dengan hukum kisos. Tetapi tidak hanya kisos. Kalau tidak ingin kisos, yang kedua yaitu diat, membayar 100 ekor unta. Kalau tidak, dua-duanya adalah memaafkan. Jadi bedanya hukum pembunuhan menurut hukum publik KUHP dengan hukum kisos, salah satunya adalah dengan adanya hukum di tangan keluarga atau ahli waris, yaitu diantaranya memaafkan akan menghilangkan dendam. Berbeda ketika hukum itu diputuskan oleh pengadilan, maka keluarga waris belum tentu dendamnya akan hilang. Dia akan timbul dendam karena tidak puas dengan keputusannya. Sementara ketika dihukum itu ditetapkan oleh ahli waris, apakah dimaafkan, apakah dikisos, apakah diat, maka ahli waris tidak punya rasa dendam karena keputusan ada di tangannya. Nah, inilah sifat maaf itu menghilangkan dendam. Setelah itu, ketika hilang dendam, maka akan timbul apa? Akan timbul rasa cinta. Ketika rasa cinta, maka timbul simpati, dan seterusnya. Inilah manfaat daripada memaafkan. Sebaliknya, kalau orang tidak memaafkan kesalahan orang lain, maka siap-siaplah. Di dalam hatinya ada terus dendam, ada kedengkian, ada kebencian. Bahkan bisa jadi nantinya akan mencelakakan kepada orang yang tidak dimaafkannya. Oleh karena itulah, maka sungguh manfaat sekali sifat memaafkan. Kemudian yang ketiga, secara ijtimaiyah, manfaat memaafkan secara sosial, kemasyarakatan. Ini akan menciptakan rasa aman, rasa nyaman. Kemudian akan timbul pula saling tolong menolong satu dengan yang lainnya, karena jiwanya sudah bebas dari kedengkian, bebas dari kebencian, yang ada pemaafan. Dan yang terakhir, manfaat dari memaafkan dari segi akhlak, bahwasanya Rasulullah SAW, para sahabat sungguh mulia dengan sifat pemaafnya. Rasulullah SAW ketika beliau diusir dari tanah Mekah ke tanah Madinah oleh orang-orang musyrik Mekah, selama 13 tahun beliau berada di Madinah. Kemudian ketika kembali dengan para sahabatnya untuk membebaskan kota Mekah dari cengkraman orang-orang musyrik, Rasul dengan lantang mengatakan bahwa hari ini adalah Yaumul Marhamah, hari kasih sayang. Tidak boleh ada satupun orang yang terluka, tidak boleh ada satupun orang yang teraniaya. Jangankan manusia, satu batang pun ranting pohon tidak boleh ada yang dipatahkan. Semua dipersilahkan, mau masuk ikut agama Islam atau tidak. Dan mereka yang sudah menganiaya para sahabat, sudah mengusir Rasul, dimaafkan semuanya. Yang akhirnya apa? Dengan jiwa pemaaf Rasulullah SAW, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. Jadi Islam yang disebarkan bukan dengan kekerasan, bukan dengan senjata, tetapi dengan kedamaian, dengan pemaaf, dengan kasih sayang. Nah itulah, hadirin rahimakumullah, buah daripada sifat memaafkan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama membaca Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa, bukan hanya sekedar dibaca tapi direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Manakala ada orang yang berbuat salah kepada kita, berbuat dosa kepada kita, disengaja pun tidak, besar maupun kecil, maafkanlah mereka sebelum mereka minta maaf kepada kita. Demikian barangkali untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.